Okay, well, so the first topic is listen for negative expression, single negative. Nah, jadi saya ulangi tadi ya, untuk menjawab pertanyaan negatif itu biasanya jawabannya itu adalah positive statement atau pernyataan positif di mana maknanya itu berlawanan dengan negatif statement tadi. Oke, opposite meaning ya. Nah, misalnya di sini di contoh yang di contohnya kita langsung ke speaker second line. They didn't drive slowly on the trip to Maini. They didn't drive slowly. Did not ya, negatif, tidak. Didn't drive slowly. Didn't drive slowly. Tidak mengemudi dengan lambat. Nah, tidak mengemudi dengan lambat itu kalau disimpulkan berarti apa lawannya? Tidak mengemudi dengan lambat berarti mengemudi dengan cepat. Oke, jadi disimpulkan aja. Tidak mengemudi dengan lambat berarti mengemudi dengan cepat. Oke. Kalau tidak rajin berarti malas, kan gitu ya. Berarti malas. Jadi gitu. Dia tidak rajin, berarti malas gitu ya. Oke. Jadi gitu. Nah, makanya di sini jawabannya yang A, they drove rather quickly. Mereka mengemudi cukup cepat ya. Oke, cukup cepat. Jadi seperti itu. Kita lihat contohnya yang lain. Nah, di sini ada regular negatif yaitu not atau not yang di contraction, not yang disingkat gitu ya. Biasanya hati-hati ya, biasanya ketika di dalam percakapan itu biasanya agak kurang jelas di apakah dia negatif atau positif karena cepat, mungkin ya, agak cepat. Isn't, jadi harus terbiasa dengan kata isn't, aren't gitu ya, yang kalau misalnya dia tidak singkat itu jelaskan she is not, misalnya she is not, tapi kalau dia singkat itu biasanya kurang jelas. She isn't, she isn't, they aren't. Nah, itu negatif. Oke, misalnya Tom is not sad. Itu kan jelas Tom is not sad about the result. Bisa juga Tom isn't sad. Ya, Tom isn't sad about the result. Atau wasn't. Kalau pakai was ya, wasn't, was not. Atau weren't, were not. Oke, nah coba kita lihat. Tom is not sad. Tidak sedih. Not sad. Tidak sedih. Berarti kalau tidak sedih, nah itu tadi kesimpulannya apa? Kalau tidak sedih, ya senang gitu ya. Not sad sama dengan senang. Oke. Jadi jawabannya Tom is not sad, berarti Tom is happy. Oke, jadi kan simple ya. Oke, jadi ini tidak terlalu susah gitu ya. Oke. Itu untuk regular negatif. Nah, kemudian ada setelah regular negatif ada other negatif ya. Jadi kata yang menunjukkan negatif, misalnya nobody. Oke, tak seorang pun, nobody. Kemudian ada none ya. Tidak ada sama sekali, nothing ya, nothing, dan never, tidak pernah. Nah, ini semua bermakna negatif ya. Kita ke contoh, nobody arrive on time. Tak seorang pun, ya ini kan sudah bermakna negatif, tidak seorang pun, nobody arrive on time, nobody on time gitu ya. Oke, berarti kalau mau disimpulkan, tidak seorang pun datang tepat waktu, oke, berarti setiap orang itu datang terlambat. Nah, berarti setiap orang datang terlambat. Oke, late ya. Oke, tak seorang pun datang tepat waktu, tiba tepat waktu. Artinya setiap orang terlambat. Atau semua orang terlambat gitu ya. Oke, kemudian ada kata never. Sal never works hard. Wah, pointer saya mana nih? Oke. Loh, kok hilang pointernya? Oke, Sal never works hard. Never works hard. Oke, tidak pernah bekerja dengan giat. Oke, tidak pernah bekerja dengan giat. Berarti ya ini ya, malas. Berarti Sal-nya malas. Sal is lazy. Oke, jadi itu maksudnya biasanya jawabannya itu berupa statement positif
yang maknanya itu bertolak belakang gitu ya, ada opposite meaning. Oke. Misalnya tadi ya, never works hard berarti malas gitu ya. Oke. Kemudian ini juga yang biasanya agak sulit didengar itu ketika katanya menggunakan prefix ya, atau kata depan awalan gitu ya, imbuhan. Oke, ada unbelievable misalnya. Unbelievable berarti tidak, believable berarti dapat dipercaya. Unbelievable berarti bermakna negatif, tidak dapat dipercaya. Kemudian ada in ya, dan ada dis. Misalnya like jadinya dislike, dislike tidak suka gitu ya. Okay, so you need to be aware with this prefix. Okay, unimportant misalnya ya. Bermakna negatif. Contoh di sini the patient was insane. Nah, ada imbuhan in ya, insane. Oke, insane yang bermakna not sane ya, tidak waras gitu ya. Waras sane. Nah, kalau insane berarti tidak waras gitu ya. Tidak sadar, tidak waras. Oke, insane berarti the patient is crazy. Gila gitu ya. Nah, jadi seperti itu untuk yang negative expression. Oke, jelas ya di sini. Untuk yang negative expression. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Kita ke pilihan jawaban dulu. Yang A, the key in the drawer is on the right. Oke, kuncinya itu is on the right, di sebelah kanan gitu ya. Yang B, the man should write the message on the door. Jadi laki-lakinya harus menuliskan pesan on the door ya, di pintu. Yang C, the man has the wrong key. Laki-lakinya memiliki kunci yang salah. Kemudian yang D, the right key isn't in the drawer. Oke. Nah, kita lihat contoh percakapan ya. I can't seem to get the door unlocked. Oke. Oke, sepertinya saya tidak bisa membuka pintunya. Kemudian yang woman bilang, that isn't the right key for the door. Nah, di situ ada negatif is not, isn't, that isn't the right key. Bukan kunci yang benar. Oke, bukan kunci yang benar. Kira-kira apa tuh kesimpulannya? A, B, C, atau D? Saya coba poll saja ya. Anda pilihnya apa tuh di situ? Launch poll aja deh. Muncul nggak pollingnya? Muncul, sir. Ya, silakan di polling dia jawab apa Anda. Untuk yang nomor 1, A, B, C, atau D? Ya, tadi that isn't the right key. Bukan, ya that isn't the right key. Ya, yang lain silakan dijawab. Baru 2 orang menjawab. Yang lain silakan jawab pollingnya. Apa kira-kira kesimpulannya itu kalau misalnya dia mengatakan that isn't the right key for the door. Oke, mana di antara pilihan jawaban A sampai D yang merupakan makna yang sama gitu ya. Oke, bermakna. Gak ada tulisannya. Bermakna. Tulisan apanya? Yang di ABCD-nya? Ya, kan di sini sudah ada di screen sharing. Kamu lihat enggak di yang di screen sharing ini? Yang cek. Ya. Ya, yang di polling memang tidak ada tulisannya gitu ya. Karena tulisannya itu ada di screen sharing. Di PDF, di screen share. Oke. C. Iya. Kita N aja ya, N polling.
Oh, banyak. Jadi banyak yang tidak lihat ini ya. Oke. Ya, polling aja dulu. Jadi jawaban yang benar yang C ya. Rata-rata jawab C di sini ya. Rata-rata jawab C. Oke. Oke, next. Kita lanjut ya. Untuk nomor 2. Ya. Untuk nomor 2. The convention yang A, the convention was disorganized. Oke. Yang B, she didn't plan to attend the convention. Didn't plan kan menanam ya. Yang C, she planned the convention last week. Dia merencanakan ini the convention last week. Yang D, she wasn't pleased with the last week of the convention. Oke. Di sini dikatakan ya, were you pleased with last week's convention? Kemudian yang woman bilang, nothing went as planned. Nothing went as planned. Oke. Nothing went as planned. Kira-kira jawabannya yang mana nih? A, B, C, atau D ya? Nothing kan tidak bermakna negatif ya, nothing. Nothing went as planned. Yang jawabannya kira-kira mana tuh? Yang A kah, yang B kah, yang C atau yang D? Anybody can answer? Kita share polling. Oke. Iya. 5. Ya. Ayo baru 5 nih yang ini. Kan ada 31 orang di sini. Nothing went as planned. Wah, merata nih jawabannya. Oke. Ya, yang lain. Ayo, yang lain yang belum ini. Saya eliminasi aja ya. Oke. Were you pleased with last week convention? Nothing went as planned. Di situ menggunakan past semua ya. Apakah kamu senang dengan cara pekan lalu gitu ya? Oke. Berarti yang kalau mau dieliminasi berarti yang dieliminasi itu yang B. Oke, she didn't plan to attend the convention. Penulisannya juga salah ya, plan. Masa plan? Masa menanam. Oke. She planned the convention last week. Oke. N aja ya.
Okay, guys. So the answer for number 2 is nothing went as planned. Okay. Artinya apa? Tidak sesuai dengan rencana gitu ya. Nothing went as planned. Okay. So here it can be seen that the answer of number 2 is A ya. The convention was disorganized. Ya. Jadi tidak sesuai dengan yang ini. Tidak sesuai dengan yang semestinya gitu ya. Nothing went as planned. Tidak sesuai dengan yang telah direncanakan gitu ya. So the convention was disorganized. Oke, itu untuk number 2. Atau kita langsung ini aja kali ya. Kan tadi audionya jelas ya, kedengaran. Kita langsung bahas exercise 7 ya. Untuk exercise 7. Bahas satu-satu aja, bahas satu. Oke, di sini ada untuk nomor 1 itu pilihan jawabannya dipahami dulu ya, dipahami dulu. Yang A misalnya she is very very busy, dia sangat sibuk. Yang B she has lots of free time. Oke, dia punya banyak waktu luang. Nah, untuk yang B. Yang C it is not necessary to take out the trash. Jadi tidak perlu untuk to take out the trash ya, untuk mengeluarkan sampahnya gitu. Yang D she will do it if she has time. Dia akan mengerjakannya jika dia punya waktu. She will do it if she has time. Oke, sampai sini paham ya? Jadi yang A dia sangat sibuk, yang B dia punya banyak waktu, yang C tidak mesti atau tidak perlu untuk mengeluarkan atau membuang sampahnya. Yang D dia akan lakukan jika punya waktu. Oke, coba kita dengar ya. Kita dengar. Nanti saya ini calling gitu ya. Tadi. Wait a second, tunggu sebentar ya. Oke. Exercise 8. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of double negatives. Ini 8 ya. Number 1. Wait a second. Do you think Ron Rogers will be elected? Well, it's not completely impossible. What does the woman imply about Ron? Sorry guys, sorry ini ada kesalahan. Dan lagi it is not working. Oh my god. Wait a second. Exercise 7. Kok macet-macet ya. Karena ini lagi bermasalah nih. Wait, oke, sepertinya ada masalah. Oke, jadi
sambil nunggu, mungkin saya jelaskan aja yang untuk exercise 8. Nah, untuk exercise 7 tadi itu seperti itu ya. Ingat aja negatifnya. Bentuk negatifnya itu bisa pure negatif, not ya, not. Bisa juga ada kata yang menyatakan negatif, nobody, never gitu ya. Kemudian ada juga yang menggunakan imbuhan ya, insane, dislike misalnya, dan gitu ya, unbelievable contohnya. Okay. Well, I'm trying to fix the kalau di situ yang muncul apa? Apakah yang PDF atau ada gambar lain muncul? Screen share. Oh, PDF. Oke. Bentar ya. Mudah-mudahan udah bisa nih. It takes a bit longer. Ya. Boleh dibaca-baca aja dulu pilihan jawabannya. 1, nomor 2 gitu ya, dipahami. It seems my player should TOEFL exercise 7. Udah ya? In this Udah ya? exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful. Number 1. Are you going to take out the trash? I have no time to do it. What does the woman mean? Oke. Dia bilang apa tuh? Apa jawaban? Saya ulangi ya. Saya ulangi. Tapi ini loading terus nih. Atau ada yang sudah bisa menemukan jawabannya tuh tadi? Nomor 1, A, B, C, atau D? Apa? Saya ulangi atau tapi loading lagi nih. Atau polling aja. Anda jawab apa tadi tuh? Kira-kira. Sir, tadi putus-putus, nggak kedengaran, Sir. Oh, tadi putus-putus. Bentar ya.
You should be particularly careful of negative expressions. Number 1. Are you going to take out the trash? I have no time to do it. What does the woman mean? Oke. Dengar enggak tadi? Oke. Apa jawaban Anda? Dia bilangnya apa? Dia bilangnya fokusnya di second speaker ya. Di first speaker itu ya Anda cuma perlu memahami, tapi pertanyaannya itu kembalinya ke second speaker. Apa maksudnya si second speaker itu gitu ya. Oke. Nah, makanya harus didengar dia bilang apa sih second speaker gitu ya. Are you going to take out the trash? Ya, dia kan yang first speaker bertanya, are you going to take out the trash? Kamu mau mengeluarkan sampahnya gitu ya. Membuang sampahnya gitu maksudnya. Yang kemudian yang second speaker bilang, I have no time to do it. I have no time to do it. Dia tidak punya waktu untuk melakukannya. Berarti jawabannya yang Dia sibuk. Oke, she is very busy. Dia sangat sibuk. I have no time. Berarti dia sibuk gitu ya. I have no time. Nah, Anda yang pilih C, ada beberapa pilih C ini 3 orang. Kenapa ya pilih C? Mungkin karena ada kata not-nya atau ada kata trash-nya. Ya, jadi usahakan hindari bunyi yang sama. Itu kan strategi terakhirnya kemarin ya. Oke. Kita ke contoh yang kedua. Oke. Yang kedua itu the interview is very important. Interviewnya sangat penting. Yang B, kemudian yang B, he is worried about the interview. Dia khawatir mengenai interviewnya. Dia khawatir ya. Yang C, what he's wearing to the interview is important. Apa yang dia kenakan untuk wawancara itu sangat penting. Oke, penampilannya berarti. Apa yang dia kenakan untuk wawancara itu sangat penting. Yang D, he's not concerned about the interview. Dia tidak concern, peduli. Dia tidak peduli dengan interviewnya. Dia ya tidak memikirkan lah interviewnya gitu ya. Oke, kita dengarkan ya untuk nomor 2. Si second speaker, what does the second speaker mean? Oke. What does the woman mean? Number 2. Are you worried about the interview? It's unimportant to me. What does the man mean? Oke. Dia bilang apa tadi tuh? Number 2. Are you worried about the interview? It's unimportant to me. What does the man mean? Ya, ayo. Jawabannya apa kira-kira? Dia bilang apa? Ada enggak negatifnya? Yang D, Yang mana? delta. Ada yang jawab delta. Ada juga yang jawab A di sini. Kalau yang lain jawab apa tuh? Number 2. Are you worried about the interview? It's unimportant to me. What does the man mean? Oke. Ingat guys, strategi dasarnya itu adalah menghindari bunyi yang sama ya. Oh. Nah,
Oke. Untuk sementara 5 orang yang vote. Ya, yang A dan yang D sama-sama 50%, 33. Oke. Ada yang tahu dia bilang apa enggak yang second speaker? It's apa tadi itu? Ada negatifnya enggak? It's not important kayaknya dia bilang, Sir. Ya, it's It's not important kayaknya dia bilang. Oke, tidak penting gitu ya. Tapi kayaknya sih kalau saya dengarnya unimportant. Number 2. Are you worried about the interview? It's unimportant to me. It's unimportant. Jadi dia menggunakan imbuhan ya, unimportant. Jadi tidak penting itu untukku. Oke, jadi makanya jawaban yang tepat itu kalau yang A, the interview is very important. Sangat penting ya, berarti bukan itu ya, karena dia bilangnya unimportant, tidak begitu penting gitu ya. Oke, berarti jawaban yang betul oke D, delta. He is not concerned, dia tidak terlalu peduli gitu ya dengan interviewnya. Oke, nah makanya itu tadi perlu Anda latihan mengidentifikasi ini positif atau negatif gitu ya, negatif. Negatif itu bisa saja not langsung, is not, isn't, bisa juga pakai imbuhan kayak unimportant gitu ya. Oke. Kemudian ya itu tadi sebisa mungkin hindari bunyi yang sama ya. Kalau yang pilihan yang A itu masih bunyi yang sama gitu ya. Jadi untuk bunyi yang sama itu dihindari. Oke. Nah, wah, ini AD sama. Oke, jadi seperti itu ya untuk yang negatif. Oke, nanti latihan ya. Saya mau ke skill tadi skill 7 ya. Di skill 7 saya sekarang mau ke skill 8. Tadi skill 7 itu khusus single negatif ya, single negatif. Nah, untuk skill 8 itu sudah double negatif. Nah, jadi dia sudah double negatif. Oke. Nah. Oke, double negative expression, double negative. Oke. Contoh ya. Ya, ingat tadi itu ya, negatif itu bisa not, no, yang murni, bisa juga imbuhan. Nah, kadang-kadang ini muncul di dalam kalimat itu begitu, yang satunya murni negatif, yang satunya pakai imbuhan gitu ya. Oke. Contohnya ini, well, it isn't impossible. It isn't impossible ya. Jadi ada it is not, it isn't, ada impossible. Nah, ada impossible yang bermakna negatif. Possible berarti mungkin, impossible berarti tidak mungkin. Nah, sedangkan di sini double negatif, bukan hal yang tidak mungkin. Nah, bukan hal yang tidak mungkin. Berarti kesimpulannya mungkin ya, mungkin saja. Nah, jadi cari jawaban yang menyatakan ya mungkin saja. Nah, makanya di sini jawabannya C ya. The concert might take place. Kita baca dulu keseluruhan kalimat yang second speaker bilang ya. Well, it isn't impossible for the concert to take place. Bukan hal yang tidak mungkin for the concert to take place. Bukan hal yang tidak mungkin konsernya itu berlangsung terjadi gitu ya. Ya jadi jawabannya ya the concert might take place. Konsernya bisa saja, might, mungkin saja ya. Might take place. Oke. Jadi kita lihat contoh lain ya. Oke. Nah, jadi situationnya itu tadi ya, situationnya di dalam kalimat bisa saja negative word berpasangan dengan negative prefix. Ya, negative word misalnya no, not, none, dan negative prefix misalnya in and this. Contohnya di sini. He didn't like the unclean office. Jadi ada negative word murni, didn't, did not,
dengan yang prefix unclean, tidak bersih. Di sini dia tidak suka the unclean office, kantor yang tidak bersih. Tidak suka kantor tidak bersih. Jadi kalau disimpulkan, tidak suka kantor yang tidak bersih. Berarti dia sukanya ini. Dia sukanya kantor yang bersih, kan gitu ya. Oke. Jadi itu kalau double negatif. Yang pertama situasinya seperti itu. Jadi negatif word-nya itu berpasangan dengan prefix negatif. Negatif prefix ya. He didn't like the unclean office ya. Tidak suka kantor yang tidak bersih. Berarti logikanya dia sukanya kantor yang bersih. Oke, itu jawabannya. Suka kantor yang bersih, like clean office. Oke, itu yang pertama, situasi yang pertama. The second situation is two negative verbs. Ya, dua verb yang negatif. Nah, ini juga disimpulkan aja nanti ya. It isn't snowing, so they aren't going to the mountains. Oke. Sekarang ini lagi tidak turun salju. Tidak turun salju. Isn't snowing. So they aren't going. Mereka tidak pergi. Jadi tidak turun salju, jadinya mereka tidak pergi. Nah, berarti kalau disimpulkan seandainya turun salju, maka mereka akan pergi. Atau dibalik. Mereka akan pergi jika turun salju. Ya. They would go if it were snowing. Jika seandainya turun salju. Nah, itu untuk two negative verbs. Selanjutnya yaitu neither atau not either. Nah, ini artinya sama ya. Neither dan not either artinya sama. Oke. Yaitu tidak juga. Juga tidak. Nah, juga tidak ya. Oke, contoh. Jadi neither itu berarti juga tidak gitu ya. Sue didn't like the movie. Nah, jadi Sue di sini sudah ada didn't like, tidak suka. Sue didn't like the movie and neither did Mark. Oke, neither did Mark. Oke, berarti Sue tidak suka filmnya. Begitu juga dengan Mark. Atau Mark juga tidak suka. Nah, kalau misalnya muncul situasi seperti ini, pakai neither atau not either gitu ya. Pilih jawaban yang keduanya tidak. Keduanya tidak. Ya. Jadi contoh, Sue didn't like the movie and neither did Mark. Sue tidak suka filmnya, Mark juga tidak. Nah, berarti kesimpulannya adalah keduanya tidak suka filmnya. Jadi pilih jawaban yang menunjukkan bahwa keduanya tidak. Jadi bukan hanya salah satunya ya. Jadi eliminasi aja nanti jawaban yang membahas salah satunya. Tapi pilih jawaban yang menunjukkan keduanya. Keduanya tidak gitu ya. Keduanya itu biasanya ditandai dengan both ya, both keduanya. Berarti keduanya tidak suka filmnya. Both did not like the movie. Oke. Contoh, Marcy didn't attend the class. Neither did John. Neither did John. Oke, Marcy tidak ikut kelasnya. John juga tidak. Oke, berarti keduanya tidak ikut kelas. Nah, gitu ya. Pilih jawaban yang menunjukkan keduanya. Oke, kita ke contoh soal. Tadi itu ya double negatif. Jadi fokus di double negatif. Oke. Yang A, pilihan jawaban dulu ya. Yang A, she hopes everyone will be pleased. Dia berharap setiap orang akan merasa senang. Yang B, she knows no one is happy with what she has done. Dia tahu bahwa tak seorang pun senang dengan apa yang telah dia lakukan. Yang C, she's arranged to take a trip because she is unhappy. Dia dia berencana untuk take a trip ya, untuk jalan-jalan because she is unhappy, karena dia tidak senang ya. Yang D, everyone is happy with the condition of the field. Setiap orang senang dengan kondisi yang ada di lapangan. Oke. Nah, kita lihat pernyataannya. Paula, you work so hard setting up the field trip. Oke, terus yang Paula bilang, I hope no one is unhappy. I hope no one is unhappy with the arrangement. Oke, di situ dia bilang no one is, dia harap no one, tak seorang pun. Kemudian negatif lagi, unhappy, tidak senang.
Dia berharapnya tak seorang pun yang tidak senang. Berarti kesimpulannya, dia menginginkan apa? Everyone's happy. Oke, everyone is happy. Ya, dia menginginkan setiap orang itu senang. Nah, jawaban yang sesuai, sesuai itu adalah yang dia mengharapkan setiap orang senang gitu ya. Oke. Jawabannya berarti A ya. Oke. Nah, di sini dia menggunakan kata will be pleased. Pleased ya, will be pleased. Sama dengan happy ya, pleased. Happy, glad gitu ya. Oke. Kalau Anda pilih yang C, ya mungkin karena ada kata unhappy-nya gitu ya. Jadi hindari itu bunyi yang sama. Kemudian everyone is happy with the condition of the field. Setiap orang senang dengan kondisi yang ada di lapangan. Jadi bukan itu yang dia maksud gitu ya. Oke, yang dia maksud adalah dia berharapnya setiap orang senang. So the correct answer is A. Oke. Coba nomor 2. Oke, how was your history exam? Yang men bilang, I didn't study enough, so I didn't do well. I didn't study enough, so I didn't do well. Saya tidak cukup belajar, so I didn't do well. Jadi kerjaannya kurang bagus ya. Hasilnya kurang bagus gitu. Kira-kira mana nih yang jawaban yang betul? Oh ya, di sini dia menggunakan double negative. I didn't study enough, so I didn't do well. Ya, tidak cukup belajar. I didn't do well. Oke, berarti coba disimpulkan. Apakah yang A? He studied a lot and passed. Bukan ya? Masa studied a lot? Di sini dia bilang I didn't study enough. Oke. Kemudian yang B, he failed in spite of his effort. Oke. Dia gagal meskipun sudah berusaha dengan keras gitu ya. Oke. Bukan juga ini ya. Yang C, he got a good grade even though he didn't study. Oke, he got a good grade. Apakah dia mendapatkan good grade? Jawabannya tidak ya, karena di sini dibilang I didn't study enough, so I didn't do well. I didn't do well. Nah, berarti ya nilainya ya tidak bagus-bagus amat. Oke, berarti jawaban yang benar itu adalah yang D. His grade was poor because of inadequate preparation. Ya, jadi nilainya itu kurang karena persiapan yang kurang bagus ya. Kurang matang, kurang siap. Oke, jadi seperti itu untuk yang double negatif ya. Jadi disimpulkan aja ya. Ini butuh logika atau kesimpulan. Oke, coba kita ke saya sebentar sebelum kita ke ini saya kembali ke materi tadi ya. Oke. Contoh ini tadi ya. Double negative, it isn't impossible, bukan hal yang tidak mungkin berarti mungkin. Oke. Kalau misalnya dia he didn't like the unclean office, tidak suka yang tidak bersih, tidak suka yang tidak bersih berarti dia sukanya yang bersih. Oke, itu tadi jawabannya ya. Oke, kemudian tadi ada yang double verb, ini perlu disimpulkan. Kemudian kalau yang ini pakai neither dan atau not either, pakai either ya. Karena neither dan not either ini kan dipakai di kalimat negatif. Misalnya ini, Sue didn't like the movie, neither did Mark. Nah, berarti pilih jawaban yang keduanya. Keduanya tidak, gitu ya. Keduanya tidak. Coba kita ke nomor 1. Ya, di sini di nomor 1 bisa dilihat pilihan jawabannya. Yang A, he will definitely be elected. Dia sudah pasti akan dipilih. Ya, dia sudah pasti akan terpilih. He will definitely be elected. Yang B, the election is now complete. Pemilihannya sekarang ini sudah selesai. Yang C, she has high hopes for his chance. Dia memiliki high hopes,
high hopes ya, harapan yang besar untuk kesempatannya gitu ya. Untuk peluangnya, maksudnya untuk peluangnya ya. Jadi dia memiliki harapan besar. Kemudian yang D, it might happen, ya bisa saja terjadi gitu ya, bisa saja terjadi. Kita dengarkan untuk yang exercise 8 ya. Tadi fokus di double negatif ya. Double negatif. TOEFL Exercise 8. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of double negatives. Number 1. Do you think Ron Rogers will be elected? Well, it's not completely impossible. What does the woman imply about Ron? Oke, ayo dijawab. Atau mau saya ulangi? Careful of double negatives. Number 1. Do you think Ron Rogers will be elected? Well, it's not completely impossible. What does the woman imply about Ron? Oke. Baru 2 nih yang menjawab. Ayo. Dia bilangnya apa? It's not completely possible. Okay. Do you think Ron Rogers will be elected? Well, it's not completely impossible. Apakah kamu pikir apa tadi tuh? Ron Rogers will be elected? Akan terpilih? Nah, dia bilangnya, well, it's not completely impossible. Bukan hal yang tidak mungkin. It's not impossible kan? Not impossible. Bukan hal yang tidak mungkin. Berarti jawabannya, kalau bukan hal yang tidak mungkin, berarti jawabannya apa? Jawabannya ya. Yang D bisa saja terjadi. Iya, bisa saja Delta. terjadi. Ya, berarti jawabannya mungkin aja gitu ya. It might happen. Oke, sip. Sini kalau di polling sih jawabannya cuma satu orang yang jawab D. Sisanya paling banyak jawab C ya. She has high hopes for his chance. Oke. Ya enggak juga gitu ya. Dia itu tadi pernyataannya tidak menunjukkan bahwa dia memiliki harapan yang tinggi. Tapi dia cuma bilang it's not impossible. Ya bisa saja terjadi, bisa saja gitu ya. Oke, jadi ya jawaban yang paling tepat adalah yang D, it might happen. Ya bisa saja dia terpilih. Itu maksudnya. Oke, kita ke nomor 2. Yang nomor 2, both parts of his game were bad. Ya, jadi both part of his game were bad. Jadi kedua permainannya, bagian dari permainannya itu buruk. Ya, yang B, he served better than he volleyed. Ya, jadi dia nge-service ya, serve better than lebih baik. Oke. Daripada he volleyed. Yang C, some parts of his game were better than others. Beberapa bagian dari permainannya itu lebih baik daripada yang lainnya. Yang D, he played rather well. Dia bermain cukup bagus. Nah, sekarang kita dengarkan untuk audio nomor 2 ya. Apa yang dia katakan tuh di second speaker. But it will be better if you can understand the first speaker ya. What does the woman imply? Number 2. How was your tennis match today? I didn't serve well, and I didn't volley well either. What does the man say about his tennis game? Nah, dia pakai apa tuh? Dia tidak apa? Coba ulang ya. Well,
And I didn't Tennis match Ulang, today. sir, nggak kedengaran. serve Ya. Number 2. How was your tennis match today? I didn't serve well, and I didn't volley well either. What does the man say about his tennis game? Oke, jadi dia pakainya not either ya. Didn't serve well and didn't volley well either. Nah, not either. Oke. Number 2. How was your tennis match today? I didn't serve well, and I didn't volley well either. Oke. So, yang mana kira-kira jawabannya? Kalau pakai not either. Yang A. Enggak. Yang A. Oke, sip. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Karena dia bilangnya I didn't serve well. Jadi saya tidak menservis dengan bagus. I didn't volley well either. Saya juga tidak apa itu volley ya. Bagian dari volley mungkin. Jadi keduanya pilih jawaban yang menunjukkan keduanya tidak. Nah, jadi jawaban yang menunjukkan keduanya tidak, keduanya buruk gitu ya. Itu yang A. Both part of his game were bad. Oke, tidak bagus ya. Berarti buruk kan? Nah, jadi keduanya tidak bagus. Both part of his game were bad. Nah, jadi itu. Kalau pakai neither sama not either tadi ya. Didn't either atau isn't bla 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 either gitu. Oke. Oke, mungkin kita ke yang ketiga dulu. Oke, yang ketiga. It is a surprise that he was prepared. Sungguh surprise ya. Mengejutkan bahwa dia siap ya. Dia siap-siap ternyata. Dia bersiap. Yang B, he was not ready as usual. Dia tidak siap seperti biasanya as usual. Yang C, he prepared a really big surprise. Dia mempersiapkan a really big surprise, kejutan yang benar-benar besar gitu ya. Mempersiapkan kejutan. Dia mempersiapkan kejutan. Oke, yang D, his strong preparation came as no surprise. Kita dengar dulu ya yang ketiga. Number 3. Was Gary prepared for the debate? It's no surprise that he was unprepared. What does the woman say about Gary? Nah, itu double negatif tadi. Ada double negatif. Ada yang menggunakan pure question negative word ya. Ada yang menggunakan juga apa tadi? Yang imbuhan. Ya, jadi ada yang menggunakan imbuhan. Jadi double negatif menggunakan negative word dan menggunakan prefix, negatif prefix ya imbuhan. Coba saya ulang ya. Nah, coba Anda identifikasi yang mana negatifnya dan mana negatif prefixnya gitu ya. Surprise that he was unprepared. Was Gary prepared for the debate? It's no surprise that he was unprepared. What does the woman say about Gary? Nah, jadi negatifnya yang mana tadi tuh? Dia bilang apa? No. Dengar ya. It's no surprise that he was unprepared. Oke. Jadi negatifnya dia bilangnya no surprise dan no surprise that he was unprepared. Oke, jadi bukan kejutan lagi bahwa dia unprepared. Tidak siap. Oke, bukan kejutan lagi bahwa dia tidak siap. Saya ulang ya. Number 3. Was Gary prepared for the debate? It's no surprise that he was unprepared. What does the woman say about Gary? Oke, jadi Gary itu dia bilangnya ya it was no, jadi pakai no surprise that he was unprepared.
bahwa dia tidak siap. Jadi bukan hal yang mengejutkan lagi kalau dia tidak siap gitu. Berarti kesimpulannya apa? Not ready. He was not ready. Ya. Jadi bukan hal yang mengejutkan lagi bahwa dia tidak siap, berarti dia tidak siap seperti biasanya. Nah, as usual, seperti biasanya dia tidak siap. Ya, jadi bukan hal yang mengejutkan lagi bahwa dia tidak siap. Nah, makanya di sini jawaban yang betul adalah bravo. Maksudnya adalah ya dia tidak siap seperti biasanya gitu ya. Bukan hal yang mengejutkan lagi. Oke. Jadi yang bukan A, jawabannya bukan A. It is a surprise that he was prepared. Hal yang mengejutkan bahwa dia merupakan hal yang mengejutkan, dia bersiap gitu, dia siap-siap. Nah, padahal tadi dia bilangnya unprepared, berarti tidak siap dia. Nah, jadi seperti itu. Ya harus latihan sih. Itu tadi yang agak sulit memang kalau dia menggunakan imbuhan ya, menggunakan prefix ya, awalan itu negatif, unprepared, impossible gitu ya. Oke. Nah, oke, jadi itu untuk yang skill skill 8. Oke. Exercise 8 ya. Double negatif. Nah, double negatif tadi. Oke, nanti dibaca-baca lagi ya. Dibaca-baca lagi. Kemudian oke. Kita lanjut ya.